Oke, jadi di sini diberikan bilangan bulat N. Nah, sebenarnya tidak diberikan ya, tulisannya tidak bulat. Namun, kalau ada tulisan lambang membagi, itu sudah hampir pasti ini adalah soal teori bilangan. Ini adalah lambang membagi. Nah, kita disuruh mencari nilai N, sehingga N-1 kuadrat itu membagi N pangkat 2023 dikurangi 1. Nah, mungkin ide pertama yang paling mudah adalah teman-teman bisa menarik keluar N-1 dari N pangkat 2023 min 1. Jadi penfaktorannya N pangkat 2023 dikurangi 1 itu sama dengan N-1 dikalikan dengan N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 ditambah N pangkat 2020 dan seterusnya sampai N plus 1. Nah, ini adalah pemfaktoran yang umum dan teman-teman harus pelajari. Jadi kalian yang belum tahu, segera pelajari ya. Nah, dengan membagi dia dengan N-1 kuadrat, maka kita juga membagi pemfaktoran tersebut dengan N-1 kuadrat. Sehingga kita bisa mencoret N-1 yang di bagian atas dan bagian bawah. Karena N-1 di sini tidak boleh 0, jadi kita bisa coret ya. Alhasil akan menjadi N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 ditambah N pangkat 2020 dan seterusnya sampai N plus 1 dibagi oleh N-1. Di sini kita akan mencari sisa pembagian dari ini dengan N-1. Nah, di soal OSK tahun lalu, di situ didapatkan soal polinomial yang menuntut teman-teman untuk mengetahui sedikit sifat hasil bagi dari polinomial. Sebagai contoh, di sini, kalau kita ingin mencari tahu berapa sisa dari N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 ditambah N pangkat 2020 dan seterusnya plus 1 itu dibagi dengan N-1, maka kita cukup memasukkan ketika N-nya sama dengan 1. Jadi, kalau N pangkat 2022 dan seterusnya sampai N plus 1 kita masukkan N-nya sama dengan 1, maka nilainya akan menjadi 2023. Jadi misalkan N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 dan seterusnya, itu kita misalkan sama dengan PN. Maka, nilai dari P1 sendiri adalah sama dengan 2023. Dan jika ditanya, ketika PN dibagi dengan N-1 akan memberikan sisa berapa, maka jawabannya adalah 2023. Karena PN ini bisa kita tulis sebagai N-1 dikalikan dengan QN, jadi polinomial lain yang lebih kecil, QN, kemudian ditambahkan dengan sisanya yaitu C. Ketika kita masukkan N-nya sama dengan 1, seperti ini, maka otomatis 2023 ini akan sama dengan 0 dikalikan dengan Q1 ditambah C. Di mana C-nya sendiri adalah sisa pembagian oleh N-1. Sehingga kita akan dapat bahwa C-nya sama dengan 2023. Sehingga kalau kita sampai bagi N pangkat 2022 ditambah N pangkat 2021 dan seterusnya sampai N plus 1 kita bagi dengan N-1, maka dia akan menjadi suatu polinomial lain yang tidak penting berapa nilainya, ditambah dengan 2023 dibagi dengan N-1. Nah, agar nilai ini menjadi bulat, karena N-1 harus membagi N pangkat 2022 dan seterusnya sampai plus 1, maka otomatis N-1 harus membagi 2023. Seperti yang kita tahu, 2023 itu bisa difaktorkan menjadi 7 dikalikan dengan 17 kuadrat. Nah, maka dari itu, nilai N-1 yang memenuhi itu bisa saja sama dengan 1 atau 7, bisa juga 17, bisa juga 7 dikali 17, yaitu nilainya adalah 119,
bisa juga 289, dan bisa yang terakhir adalah 2023. Maka nilai N yang memungkinkan adalah N-nya sama dengan 2, 8, 18, 120, dan juga 290, serta 2024. Namun di soal diberitahu bahwa N-nya harus kurang dari 999. Jadi nilai yang memenuhi hanyalah 5 bilangan ini. Namun kalau ditanya berapakah nilai N maksimal, maka yang memenuhi yang paling besar adalah 290. Oke, mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini adalah soal yang berkaitan dengan modulo. Dan ini sangat seru jika teman-teman bisa belajar mengenai modulo dalam soal ini. Jadi, ada bilangan 3 digit, yaitu ABC, yang ketika kita kuadratkan, ternyata 3 digit terakhirnya itu juga berbentuk ABC. Nah, di sini sangat unik ya, karena X kuadrat berarti bersisa sama dengan X dalam modulo 1000. Karena sama-sama dalam modulo 1000, mereka akan bersisa ABC dan juga ABC. Maka dari itu, kita bisa pindahkan X-nya ke ruas kiri, karena sifatnya modulo itu sangat fleksibel ya teman-teman ya. Maka X kuadrat dikurangi X itu bersisa 0 dalam modulo 1000. Atau aku bisa menulisnya sebagai 1000 itu membagi X dikali X min 1. Karena X kuadrat min X itu sama dengan X dikali X min 1. Nah, seperti yang kita tahu, 1000 sendiri itu terdiri dari 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Itu membagi X dikali X min 1. Nah, yang seperti yang kita tahu, FPB dari X dan X min 1 itu sama dengan 1, teman-teman. Jadi, setiap dua bilangan berdekatan itu tidak boleh ada faktor persekutuan yang sama, karena FPB-nya mereka sama dengan 1. Sebagai contoh, 5 dengan 6, 6 dengan 7, 7 dengan 8, itu semua FPB-nya adalah 1. Jadi, untuk soal ini, kita tidak boleh membagi 2 pangkat 3 itu menjadi, misalkan ya, 2-nya membagi X, sedangkan 2 pangkat 2-nya membagi X min 1. Itu tidak boleh. Maka kesimpulannya hanyalah seperti ini. Terdapat 4 kasus, karena FPB-nya 1 ya teman-teman ya. Kasus pertama adalah ketika X itu habis dibagi dengan 2 pangkat 3, dan 5 pangkat 3 juga habis membagi X. Jadi mereka sama-sama membagi X. Pilihan kedua adalah ketika 2 pangkat 3 membagi X, sementara 5 pangkat 3-nya membagi X min 1. Pilihan ketiga adalah 2 pangkat 3 habis membagi X min 1, sedangkan 5 pangkat 3 habis membagi X. Yang terakhir adalah 2 pangkat 3 habis membagi X min 1, 5 pangkat 3 habis membagi X min 1. Jangan lupa bahwa 2 pangkat 3 adalah 8, dan juga 5 pangkat 3 adalah 8. Di sini trik menggabungkan modulo, teman-teman harus mempelajari ya. Jadi, X akan bersisa 0 dalam modulo 8, dan X bersisa 0 dalam modulo 125. Akibatnya gabungannya adalah X-nya bersisa 0 dalam modulo 1000. Nah, bilangan 3 digit yang bersisa 0 dibagi 1000 itu tidak ada. Jadi, antara 0, kemudian 1000, 2000, nah tidak ada bilangan 3 digit yang memenuhi. Sekarang kita coba untuk yang kedua, yaitu ketika X-nya bersisa 0 modulo 8, dan X min 1 itu habis dibagi 125, jadi X-nya bersisa 1 modulo 125. Nah, maka di sini kita bisa menulis persamaan kedua, X-nya itu sama dengan 125K ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat K. Ini adalah bentuk interpretasi dari modulo. Lalu teman-teman masukkan nilai ini, 125K plus 1, ke persamaan pertama. Jadi 125K ditambah 1 bersisa 0 modulo 8.
Nah, 125 ketika dibagi 8, itu akan bersisa 5. Sedangkan satunya bisa kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 1. Kemudian paling mudah, 5-nya itu kita kalikan dengan 3 supaya dia mendekati angka 16. Jadi agar sisanya bisa 1. Di sini tujuan kita adalah mencari K-nya itu akan bersisa berapa dalam modulo 8. Kita coba kalikan 3 ya teman-teman ya. 15K bersisa min 3 modulo 8. Maka 15 ketika dibagi 8 itu bersisa min 1 atau bersisa 7. Aku ambil minnya ya teman-teman. Min K bersisa min 3 modulo 8. Maka akan didapatkan K-nya itu bersisa 3 modulo 8. Alhasil K yang memenuhi itu berbentuk 8L ditambah 3 untuk suatu bilangan bulat L. Kita masukkan L itu ke dalam K, kembali lagi ke X. Maka di sini aku akan mendapatkan X-nya sama dengan 125K ditambah dengan 1. K-nya kita ganti dengan 8L plus 3. Jadi 125 kali 8L ditambah 3 ditambah 1. Maka akan menjadi 1000L ditambah 376. Nah, yang unik teman-teman, 376 itu merupakan salah satu jawaban kita. Kita lanjutkan ke kasus ketiga. X-nya bersisa 1 modulo 8, dan X-nya bersisa 0 modulo 125, maka X-nya sama dengan 125K untuk suatu bilangan bulat K. Kita masukkan ke persamaan awal, jadi 125K kongruen 1 modulo 8. Sama ya, 125 akan bersisa 5, jadi 5K bersisa 1 modulo 8. Agar bisa kita coret dengan 8 ya teman-teman ya. Jadi kita pilih angka 3 supaya menjadi 15. 15 dengan 16 kan selisihnya min 1. Jadi 15K itu bersisa 3 modulo 8. Maka min K bersisa 3 modulo 8. Akibatnya K-nya akan bersisa min 3 mod 8. Karena sifatnya modulo itu fleksibel ya teman-teman ya. Kita bisa kalikan min 1 dan seterusnya. Maka K-nya bersisa 5 modulo 8. Maka K yang memenuhi hanyalah berbentuk 8L ditambah 5. Nah, kita masukkan K-nya ke dalam persamaan X lagi, kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 125K, kemudian kita masukkan K-nya menjadi 8L plus 5, maka akan menjadi 1000L ditambah 625. Nah, 625 ini akan menjadi salah satu solusi juga. Dan yang terakhir, ini X-nya bersisa 1 modulo 8, dan X-nya bersisa 1 modulo 125. Nah, mudahnya hasilnya adalah X-nya akan bersisa 1 modulo 1000. Dan jawabannya memenuhi hanyalah 1,1001, 2001, di mana dia bukan merupakan bilangan 3 digit semuanya. Jadi kesimpulannya, solusi dari persamaan itu adalah 376 dengan 625. Nah, agar lebih menarik, di sini aku akan bukakan kalkulator 376 dan 625. Nah, teman-teman di sini bisa lihat 376 dikalikan dengan 376, nilainya adalah 141376. Nah, 3 digit terakhir dari 376 kuadrat itu ternyata juga merupakan 376 juga. Kalau 625 kita kalikan dengan 625, maka angkanya akan menjadi 390,625. Dan ternyata 3 digit terakhirnya dari X kuadrat juga sama dengan X itu sendiri. Oke, cukup menarik ya soal ini teman-teman. Semoga bermanfaat. See you. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Jadi menurutku soal nomor 4 ini adalah soal yang paling mudah dari OSK tahun 2023. Jadi teman-teman, seharusnya nomor 4 harusnya bisa dapat ya. Jadi di sini diberikan bilangan 4 digit, yaitu 9AB9, di mana merupakan suatu bilangan kuadrat, bilangan bulat X. Gitu. Jadi X kuadrat sama dengan 9AB9. Nah, di sini kita langsung disuruh mencari berapakah nilai A plus B. Nah, teman-teman dengan mudah ya,
kita harus mencari bilangan 4 digit yang merupakan bilangan kuadrat. Itu bukanlah merupakan sesuatu yang terlalu susah. Karena kita perlu tahu bahwa bilangan ini, kalau kita bagi dua belakangnya ini ya, kita bisa duga kalau kita ambil X-nya itu sama dengan 90, maka nilainya akan menjadi 8100. Kalau kita ambil X-nya sama dengan 100, maka dia akan menjadi 100.000 atau 10.000, maaf, 10.000 ya. Nah, jadi pasti dia di antara 90 dan 100. Jadi 90 sekian. Karena digit akhir dari X kuadrat itu adalah 9, maka pilihannya hanyalah 93 atau 97. Gitu, teman-teman. Karena kalau 1 akhirannya menjadi 1, 2 menjadi 4, 4 menjadi 6, 5 jadi 5, 6 jadi 6, 8 menjadi 4, dan seterusnya. Jadi yang bisa hanyalah 93 atau 97. Sedangkan kalau 93 kuadrat, itu nilainya akan menjadi 8649. Jadi teman-teman tinggal kalikan ya, 93 dikalikan 93, seperti itu. Nanti akan mendapatkan 9649. Sedangkan 97 kuadrat itu adalah 9409. Jadi kalau ditanya berapakah nilai A dan B-nya, untuk soal ini kita harus ambil yang 97. Maka A-nya akan sama dengan 4, dan B-nya akan sama dengan 0, sehingga nilai A plus B-nya sama dengan 4. Kalau bagi teman-teman yang mendapatkan tipe soal kedua, yaitu 8AB9, maka kita harus mengambil 93 kuadrat, yang nilainya menjadi 8649. Maka A-nya akan sama dengan 6, dan B-nya akan sama dengan 4, dan nilainya menjadi 10. Sedangkan untuk tipe soal ketiga, yaitu 7AB9, maka kita akan mendapatkan bilangan kuadratnya adalah 87 kuadrat, yang sama dengan 7569. Jadi A-nya akan sama dengan 5, dan B-nya akan sama dengan 6, sehingga A plus B-nya sama dengan 11. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Nomor 2 di sini diberikan soal teori bilangan. Nah, teori bilangan ini adalah salah satu topik yang tidak diajarkan di sekolah, di tingkat SMP maupun SMA. Jadi itu cukup sulit. Nah, teman-teman harus lebih sering mengerjakan soal olimpiade terbiasa, sehingga sebenarnya soal tingkat kemampuannya teori bilangan itu tidak terlalu tinggi, tidak perlu terlalu tinggi. Jadi kalau teman-teman sering latihan, lama-lama teman-teman bisa menguasai materi ini. Nah, jadi X dan Y ini adalah bilangan asli ya. Bilangan asli itu bilangan bulat positif. Kemudian memenuhi X dikali X min Y sama dengan 6Y min 7. Nah, di sini pertama-tama yang paling mudah adalah membongkar ya. Membongkar bentuk kurungnya menjadi X kuadrat dikurangi XY sama dengan 6Y dikurangi 7. Kalau kita amati di sini, usahakan kalau menemukan variabel percampuran seperti ini adalah yang disebut dengan persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine. Nah, di sini teman-teman punya dua variabel, tapi variabel X-nya itu jauh lebih sulit. Jadi teman-teman kalau berfokus pada Y-nya, itu akan menjadi lebih mudah. Nah, untuk melihat Y itu lebih mudah, kenapa? Karena Y-nya di sini pangkatnya hanya 1 ya. Pangkatnya tidak sampai kuadrat. Jadi teman-teman bisa lebih mengamatinya lebih mudah. Nah, triknya adalah mengumpulkan Y-nya menjadi 1 dan menjadikan dia subjek dari persamaan. Jadi, usahakan kumpulkan di suatu ruas seperti ini. X kuadrat dikurang tambah 7 ya. 7-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Sama dengan XY ditambah dengan 6Y. Y-nya kita kumpulkan. Kita faktorkan. Y dikalikan X ditambah 6. Ini sifat dari distributif ya. Difaktorkan. Sama dengan X kuadrat plus 7. Nah, kemudian X plus 6-nya teman-teman bagi ke ruas kiri. Jadi, X kuadrat ditambah 7 dibagi dengan X plus 6 itu harus merupakan sama dengan Y atau merupakan suatu bilangan bulat positif. Nah, ini adalah permainan Diophantine, ini seringnya di sini ya. Ini cukup menarik. Teman-teman bakal sering menemukan soal seperti ini. Jadi, triknya adalah biasanya teman-teman bisa pakai pembagian sintetik atau pembagian long division juga bisa ya. Dengan cara X kuadrat ditambah 7 dibagi dengan X plus 6, seperti itu ya. Kemudian teman-teman kalikan dengan X menjadi X kuadrat plus 6X. Teman-teman kurangi. Minus 6X ditambah 7. Teman-teman kalikan dengan min 6. Nanti akan menjadi min 6X dikurangi 36. Alhasil, nanti akan menjadi 43. Sisanya adalah 43. Jadi,
X kuadrat plus 7 dibagi dengan X plus 6 itu hasilnya adalah X min 6, tapi ada sisanya, yaitu 43. Jadi harus ditambah 43 dibagi dengan X plus 6. Atau teman-teman coba jadikan pecahan campuran ya, logikanya seperti itu. Ini sama dengan Y. Nah, di sini X min 6-nya itu pasti bilangan bulat. Yang kanan juga bilangan bulat. Kuncinya adalah di sini. 43 dibagi dengan X plus 6 itu harus merupakan bilangan bulat positif juga. Nah, di sini berarti teman-teman pilihannya adalah bilangan berapa yang habis membagi 43. Sedangkan 43 sendiri itu adalah bilangan prima. Jadi pilihannya adalah X plus 6-nya hanya boleh sama dengan 1 atau 43. Itu. Bisa juga ya, min 1 atau minus 43, tapi semakin kecil nilainya, X-nya akan semakin lebih kecil lagi. X-nya minus, bukan positif ya. Jadi, X-nya bisa sama dengan minus 5, atau X-nya sama dengan 37. Jadi, 43-nya dikurangi 6 ya. Nah, otomatis minus 5-nya itu bukan jawaban, karena kita hanya mencari X-nya yang merupakan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, kalau X-nya 37, kita masukkan ke persamaan atas lagi untuk mendapatkan berapakah nilai Y. Y-nya akan sama dengan X min 6 ditambah 43 dibagi X plus 6. Jadi X min 6-nya ini adalah 37 dikurangi 6 ditambah dengan 43 dibagi dengan, berarti 43 juga ya, 37 tambah 6. Jadi nilainya adalah 31 ditambah dengan 1, sama dengan 32. Oke, jadi di sini satu-satunya yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 37, dan Y-nya sama dengan 32. Jadi kalau ditanya berapakah nilai X plus Y, gitu ya, seperti yang ditanya di soal, maka jawabannya adalah 69. Jangan lupa untuk soal teori bilangan, teman-teman harus mencoba untuk mengecekkan masuk ke dalam persamaan lagi, apakah betul. Jadi teman-teman coba 37 ya, 37 dikali dengan 37 dikurangi 32, apakah benar sama dengan 6 dikali 32 min 7? Nah, jawabannya yang sebelah kiri kan 37 kali 5 ya. 37 kali 5 itu 185. Sementara yang sebelah kanan itu adalah 192 dikurangi 7, 185 juga. Jadi memang betul jawabannya adalah 69. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 8, di sini sangat unik teman-teman. Jadi, diberikan suatu fungsi Sn, yaitu merupakan penjumlahan dari digit-digit dari N. Nah, jika diketahui A1-nya sama dengan 2, maka di sini kita tahu bahwa A2-nya itu akan sama dengan S A1, kemudian kita kuadratkan, dikurangi 1. Nah, jumlah dari digit-digit A2 adalah 2, kemudian kita kuadratkan, jadi 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. A3 itu adalah SA2 yang sama dengan 3, kita kuadratkan kurangi 1 sama dengan 8. Selanjutnya, A4 itu sama dengan 8 kuadrat, yaitu 64 dikurangi 1, yaitu 63. Nah, mulai A5 ini agak sedikit berbeda, teman-teman. A4 adalah 6 ditambah 3. 6 ditambah 3 adalah 9. 9 kita kuadratkan, kemudian kita kurangi 1, itu sama dengan 80. 80, seperti yang sebelumnya, jumlah digitnya adalah 8, dan ketika kita kuadratkan, akan menjadi 63 lagi. Jadi uniknya teman-teman di sini, mulai dari suku A4 sampai A2022, itu membentuk pola 6380, 6380, seterusnya. Sampai karena dia genap berhenti di 63. Oke? Nah, untuk soal-soal tipe lain, hanya angka A1-nya yang berbeda, namun nanti akan berputar sama, berada di antara 6380, 6380, sehingga pengerjaannya tidak terlalu berbeda kesulitannya. Oke? Jadi di sini kita diminta untuk mencari nilai 2 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 63 tambah 80 tambah 63 tambah 80 seterusnya sampai berakhir di 63.
Nah, karena untuk 63 pertama itu mulainya di A4 dan berakhir di A2022, maka teman-teman bisa coba hitung ya. 63 ini pada saat suku keempat ini adalah yang pertama. 63 kedua ini pada suku keenam, yaitu suku kedua. Jadi ketika kita ingin tahu ada seberapa banyak 63 sampai yang ke 2022, teman-teman caranya adalah gini. Angka keduanya teman-teman bagi dengan 2, kemudian teman-teman kurangi dengan 1. Dan itu akan mendapatkan berapa banyaknya bilangan 63 yang muncul di sini. Oke, 2022 kita bagi dengan 2, yaitu 1011, kita kurangi dengan 1. Jadi ternyata total bilangan 63-nya ada sebanyak 1010, dan bilangan 80-nya ada sebanyak 1009. Oke, dan jangan lupa kita tambahkan dengan 2, 3, dan 8. Alhasil jawabannya adalah 13. Nah, kita akan menghitung 13 ditambah 63 kali 1010 ditambah 80 kali 1009 dalam modulo 21. Nah, yang mudah adalah 63 ketika dibagi dengan 21 akan bersisa 0. Maka yang ini habis ya teman-teman, tidak perlu dihitung. Sedangkan untuk yang 80 dikali 1009, teman-teman bisa menghitung menggunakan modulo. Nah, bilangan 1009 ketika dibagi dengan 21 akan bersisa 1, yaitu karena 1008 ternyata habis dibagi dengan 21. Sehingga sisanya adalah 13 ditambah 80, sisanya akan menjadi 93, dan ketika kita kurangkan dengan 84, sisanya adalah 9 modulo 21. Jadi jawaban untuk soal tipe 1 adalah bersisa 9. Nah, untuk tipe soal kedua, karena mulainya itu A1-nya adalah sama dengan 5, maka jawabannya akan menjadi 18 modulo 21. Untuk A1-nya yang sama dengan 4 di tipe soal ketiga akan menghasilkan jumlahnya dalam modulo 21 adalah 8. Oke, jadi itu adalah jawaban untuk ketiga tipe soal. Oke, kita masuk ke soal nomor 13. Ini adalah soal teori bilangan. Jadi, Fn itu adalah sebuah fungsi yang menyatakan faktor ganjil terbesar dari n. Nah, kemudian Pn itu adalah Fn ditambah Fn plus 1 ditambah Fn plus 2 sampai F2n. Pertanyaannya, jika Pn itu adalah 8145, maka nilai n-nya berapa? Nah, di sini ada fakta yang cukup menarik ya, teman-teman, yang bagus untuk soal ini, yaitu adalah kalau teman-teman memiliki bilangan K, Fk itu adalah faktor ganjil terbesar yang membagi K. Nah, kalau teman-teman tinjau 2K, maka F2K itu adalah bilangan ganjil terbesar yang membagi 2K. Nah, kalau teman-teman perhatikan, FK dan F2K itu pasti sama. Aku ambil contoh, misalkan teman-teman menghitung F dari 30. Nah, F30 kita cari faktor ganjil terbesar yang membagi 30, yaitu 15. Kalau kita kalikan 30 ini dengan 2, maka F60 juga pasti akan sama dengan 15. Karena mengalikan dengan 2 itu tidak mengganti pembagi ganjil terbesarnya. Sehingga kita jelas mendapatkan suatu fakta menarik, yaitu kalau FK itu nilainya sama dengan F2K. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal ini. Pn itu adalah nilainya sama dengan Fn ditambah dengan Fn plus 1 ditambah dengan Fn plus 2 dan seterusnya sampai F2n. Nah, di sini menurutku ide paling bagus adalah teman-teman lengkapi di bagian depannya dulu. Jadi, aku tulis seperti ini. F1 ditambah F2 ditambah titik sampai ditambah Fn-1. Kemudian ditambahkan dengan Fn lagi, kemudian ditambahkan dengan Fn plus 1, seterusnya sampai F2n.
Tapi jelas nilai yang atas dan nilai yang bawah itu tidak sama. Ini berbeda. Sehingga supaya nilainya tetap tidak berubah, kita harus kurangi dengan yang kita tambahkan di depan ini. Yaitu kita kurangi dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai ditambah Fn-1. Oke, bentuk ini kita bisa susun seperti ini. Nah, aku ubah sedikit. Soal ini aku tambahkan dengan minus Fn dulu, supaya nanti bisa mencoret dengan bagian atasnya lebih mudah. Tapi aku tambahkan Fn lagi. Oke, nanti aku jelaskan alasannya mengapa. Nah, tapi dengan pengurangan F1, F2, sampai Fn ini ke dalam bagian yang di atas ini, kita bisa menggunakan sifat yang sebelumnya kita sudah kerjakan, yaitu Fk itu sama dengan F2k. Jadi kita akan tahu bahwa F1 itu nilainya pasti sama dengan F2. F2 itu nilainya akan sama dengan F4. Dan seterusnya nanti Fn itu sama dengan F2n. Jadi pengurangan kotak yang di bagian atas ini, yang aku beri warna merah ini, kalau aku kurangkan dengan yang bagian bawahnya di sini, ini akan hanya bersisa F1 ditambah F3 ditambah dengan F5 ditambah seterusnya sampai F2n-1. Jadi untuk bilangan-bilangan yang genap itu sudah hilang karena kita kurangi dengan F1, F2, sampai Fn. Jangan lupa di sini ada Fn yang belum kita pakai. Kita kerjakan ditaruh belakang. Oke? Nah, di sini jelas bahwa 1 itu bilangan ganjil. Jadi pembagi ganjil terbesar dari 1 itu adalah 1. 3 pun juga 3. 5 juga 5. Dan seterusnya sampai 2n-1. Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan induksi ya untuk mengetahui bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2n-1 itu nilainya adalah n kuadrat. Ditambah dengan Fn. Nah, untuk mengetahui identitas tersebut, teman-teman bisa menggunakan pola terlebih dahulu ya. Jadi 1 itu sama dengan 1 kuadrat, 1 ditambah 3 itu sama dengan 2 kuadrat, 1 tambah 3 tambah 5 itu sama dengan 3 kuadrat, kemudian 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 itu sama dengan 4 kuadrat. Jadi untuk mendapatkan hasilnya, angka terakhir di sini, teman-teman tambahkan 1, jadi 7 ini kita tambahkan 1, kita bagi 2, itu akan menjadi 4, kita kuadratkan. Nah, sama dengan soal ini, 2n-1 itu kita tambahkan 1 menjadi 2n, kemudian kita bagi 2 yang menjadi n, kemudian kita kuadratkan. Jadi, teman-teman tahu ya, kenapa penjumlahan itu menjadi n kuadrat. Ini identitas yang cukup familiar dan diajarkan di tingkat SD. Oke, jadi kita tahu nilai dari Pn sendiri itu adalah n kuadrat ditambahkan dengan Fn. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Kalau diberitahu Pn itu nilainya adalah 8145, jadi misalkan 8145 itu sama dengan Pn, atau sama dengan n kuadrat plus Fn. Jadi kita tinggal tebak dulu bilangan kuadrat berapa yang paling mendekati dengan 8145. Kalau kita perhatikan, n-nya itu sama dengan 90, itu akan menghasilkan n kuadrat sama dengan 8100. Ini cukup dekat ya dengan 8145. Jangan lupa, Fn sendiri itu nilainya adalah 45. Atau F90 sendiri adalah 45, karena bilangan ganjil terbesar yang membagi 90 adalah 45. Jadi jelas jawabannya, N-nya pasti sama dengan 90. Oke? Kalau teman-teman masukkan 91, nanti akan 91 kuadrat lebih besar daripada 8145. Kalau teman-teman masukkan 89 kuadrat juga, nanti nilainya tidak akan memenuhi. Oke, jadi untuk tipe soal pertama, di mana angkanya adalah 8145, jawaban yang teman-teman akan dapatkan itu menjadi 90. Tapi untuk tipe soal kedua, di mana angkanya adalah 6405, di sini angka yang teman akan dapatkan untuk menjadi jawaban adalah 80. Untuk tipe soal ketiga, kalau teman-teman mendapatkan angka 10025, maka jawabannya adalah 100. Oke, cukup mudah ya, kita lanjut.
Jadi diketahui bahwa x kuadrat plus 20x merupakan suatu pangkat 3 dari bilangan prima. Nah, untuk tipe soal kedua, x kuadratnya ditambah dengan 42x. Sedangkan tipe ketiga, x kuadrat ditambah 110x. Nah, di sini angka yang unik dari 20, 42, dan 110 adalah 20 itu sama dengan 4 dikali 5, sedangkan 42 itu adalah 6 dikali 7, dan 110 sama dengan 10 dikali 11. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ingin membuat soal baru, bisa saja mengganti angka 20, 42, 110 dengan perkalian dua bilangan bulat berdekatan. Oke, kita langsung bahas. Jadi x kuadrat ditambah dengan 20x sama dengan p pangkat 3 untuk suatu bilangan prima. Nah, teman-teman di sini bisa memfaktorkan x kuadrat plus 20x menjadi x dikali x plus 20. Nah, karena bilangan ini adalah bilangan bulat semua, atau ini bermain di teori bilangan, maka solusi yang mungkin adalah perkalian 1 dengan P pangkat 3 atau P dengan P kuadrat. Oke. Nah, untuk yang pertama, 1 dan P pangkat 3, maka X-nya harus sama dengan 1, dan X plus 20-nya sama dengan P pangkat 3. Di mana tidak mungkin bahwa 1 ditambah 20, yaitu 21, merupakan bilangan pangkat 3. Jadi solusi untuk kasus pertama itu tidak ada. Nah, untuk yang kedua, kita punya bahwa X-nya sama dengan P, dan X plus 20 itu sama dengan P kuadrat. Dengan mensubstitusi X-nya dengan P, akan didapatkan P ditambah 20 sama dengan P kuadrat. 0 sama dengan P kuadrat dikurangi P dikurangi 20. Nah, untuk mendapatkan penfaktoran ini, teman-teman bisa membuatnya menjadi P dikurangi 5 dikali P ditambah 4. Jadi, satu-satunya nilai P yang memenuhi, karena P-nya harus positif, maka P-nya sama dengan 5. Dan itu adalah jawaban untuk nilai X-nya. Ketika teman-teman mendapatkan tipe soal kedua, yaitu 42, maka jawabannya akan menjadi P-nya sama dengan 7. Dan ketika teman-teman mendapatkan tipe soal ketiga, jawabannya akan menjadi P-nya sama dengan 11. Oke, teman-teman? Gimana pendapat kalian mengenai OSK tahun ini? Kalau pendapat dokter matematika, soal tahun ini cenderung lebih mudah daripada soal tahun lalu. Oke, sampai sini dulu. See you. Jadi di sini diberikan soal modulo, soal teori bilangan. Jadi 5 pangkat 2021 ditambah 11 pangkat 2022, kita bagi dengan 64 sisanya berapa. Nah, jadi kalau bilangan belakangnya itu prima, kita bisa menggunakan teorema Fermat kecil atau Fermat Little Theorem. Nah, tapi karena bilangan di sini bukan bilangan prima, maka kita harus menggunakan Euler-Taussian function. Yang bentuknya itu lambangnya seperti ini, V. Nah, jadi V64 nilainya adalah V dari 2 pangkat 6. Jadi karena faktor primanya cuma 2, maka dia akan ditulis sebagai 1 dikurangi setengah dikalikan 2 pangkat 6, sama dengan 2 pangkat 5, atau 32. Bagi teman-teman yang belum tahu V function, atau Taussian function, jadi misalkan kita memiliki bilangan N ya, Vn, maka itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi 1/P1, jadi prima-prima pembagi dia, kita daftar, kemudian sampai prima terakhir, gitu ya, 1 min 1/Pt, dikalikan N itu sendiri. Jadi sebagai contoh, misalkan kita cari tahu berapakah nilai dari V20. Jadi nilai 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5. Jadi prima pembaginya hanyalah 2 dan 5. Jadi itu sama dengan 1 dikurangi 1/2. Itu prima pertamanya dia. Satunya lagi adalah 1 dikurangi 1/5. Dikalikan dengan 20. Jadi nilainya adalah setengah dikali 4/5 dikali dengan 20. Jadi jawabannya adalah 8. Nah, V ini sendiri kalau di teori bilangan itu menyatakan banyaknya bilangan yang relatif prima terhadap N itu sendiri. Oke, karena kita sudah tahu V64 ini adalah 32, maka kita bisa langsung menggunakan, yaitu 5 pangkat 32 itu akan bersisa 1 dalam modulo 64. Oke, jadi kalau 32 kita bisa sasar paling dekat kita bagikan ke 2021 ya. Jadi kalau teman-teman hitung 5 pangkat 32
dipangkatkan dengan 63, itu akan sama dengan 5 pangkat 2016. Gitu. Jadi kalau kita ingin 5 pangkat kita ingin 5 pangkat 2021, maka kita bisa pecah menjadi 5 pangkat 2016 dikalikan dengan 5 pangkat 5. Kita modulukan 64. Nah, 2016 itu bisa kita pecah menjadi 5 pangkat 32 dipangkatkan 63 dikali 5 pangkat 5. Kita tulis dalam modulo 64. Nah, 5 pangkat 32 tadi kita sudah tahu kalau dia bersisa 1. Jadi kita bisa langsung coret nilai 1 dikalikan 5 pangkat 5 mod 64. Nah, kita bisa hitung manual ya, 5 pangkat 5 itu, kita bisa pecah dulu 5 pangkat 3 kali 5 kuadrat. 5 pangkat 3 itu 125, sedangkan 5 kuadrat itu 25. Nah, karena memang modulo itu sangat fleksibel ya. Jadi di sini teman-teman kalau dapat angka 125 dibagi dengan 64, kan 125 paling dekat sama 128. Jadi kita bisa menulis 125 itu dengan tulisan min 3. Karena dia dekat dengan 128. Jadi 125 sama dengan min 3 ditambah 128. 128-nya bisa dicoret. Kita kalikan dengan 25. Nah, min 3 dikali 25 itu menjadi min 75. Nah, min 75 dalam modulo 64, ini nilainya akan menjadi 128 dikurangi 75. Nilainya akan menjadi 53. Modulo 64. Sedangkan cara yang sama, kita kalau mendapatkan 11 pangkat 2022, itu kita bisa pecah menjadi 11 pangkat 32 dipangkatkan dengan 63 dikalikan dengan 11 pangkat 6 dalam modulo 64. Nah, di sini kita bisa 11 pangkat 32 itu adalah 1 ya. Berarti kita tinggal 11 pangkat 6. Nah, 11 kuadrat itu adalah 121. Jadi kita bisa tulis 11 kuadrat dipangkatkan 3. Nah, ini sama dengan 121 pangkat 3. Nah, 121 kalau dibagi dengan 64, itu paling dekat adalah 128. Jadi kita bisa tulis dia sebagai min 7. Nah, min 7 dipangkatkan 3, itu adalah min 343 mod 64. Nah, 343 kalau dibagi dengan 64, kita bisa bagi terhadap 64 di kali 5 dulu ya, jadi 320, atau mungkin ditambahkan sekalian dengan 64 kali 6 ya, 64 kali 6 itu 384, jadi 384 dikurangi 343 sama dengan 41. Nah, jadi kalau kita tanya jumlahnya, 5 pangkat 2021 ditambah dengan 11 pangkat 2022, dia akan bersisa 53 ditambah 41. Yang sisanya kalau di total adalah 94. Nah, 94 dibagi dengan 64 itu juga bersisa 30. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 30. Nah, mungkin untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus menguasai dulu yang namanya pemakaian modulo. Oke, nah untuk tipe soal kedua, di sini diganti soalnya menjadi 5 pangkat 2022 ditambah dengan 11 pangkat 2023. Nah, cara pengerjaannya mirip, kita bisa langsung kerjakan aja ya. Kalau di sini berarti kita bisa pinjam 5 pangkat 2021-nya dulu, jadi 53 dikalikan 5 ditambah dengan 41 dikalikan 11. Maka sisanya akan menjadi 265 ditambah dengan 451 di dalam modulo 64. Nah, ini akan menjadi 265 kalau dibagi dengan 64, paling dekat adalah dengan 256. Jadi 265 dikurangi 256 itu hasilnya adalah 9, sedangkan 451 kalau dibagi dengan 64 itu paling dekat dengan 64 dikalikan 7, yaitu 448. Nah, sedangkan sisanya 3 yang belakang. Totalnya akan menjadi sisa 12. Oke, jadi untuk soal tipe kedua ini, jawabannya adalah 12. Nah, untuk tipe soal ketiga,
yang soalnya 5 pangkat 2022 ditambah dengan 11 pangkat 2022, maka sisa yang kita dapat akan menjadi, kita ambil dari yang atasnya ya teman-teman, ini 9, ini miliknya 5 pangkat 2022, jadi kita tulis 9. Sedangkan untuk 11 pangkat 2022 kita ambil dari yang sebelah sini, nilainya adalah 41. Jadi 9 ditambah 41. Sisanya adalah 50 dalam modulo 64. Oke, kita lanjut ke Oke, untuk soal nomor 9, teman-teman harus menguasai konsep dari polinomial juga. Mirip dengan soal nomor 5. Nah, di sini diberikan polinomial dengan koefisien bulat, yaitu Px. Sehingga kita tahu bahwa PR1 sama dengan PR2 sama dengan 220. Nah, dengan sekejap, teman-teman bisa langsung memanipulasi ya polinomial ini. Jika ada dua nilai yang sama, teman-teman bisa ubah polinomial Px itu ke dalam X dikurangi R1 dikali X dikurangi R2 dikalikan dengan polinomial lain, yaitu Qx ditambahkan dengan 220. Seperti itu. Jadi keistimewaannya, kalau teman-teman miliki nilai yang sama seperti ini, bisa teman-teman masukkan dia ke akar-akarnya, ke depan seperti ini. Nah, hal tersebut berlaku ya secara umum ya, kalau teman-teman tidak hanya untuk R1 dan R2 ya. Kalau akarnya ada 3 pun, teman-teman bisa menulis X min akar pertama dikali X min akar kedua dikali X min akar ketiga. Nah, jadi semua polinomial yang memiliki nilai PR1 dan PR2 sama dengan 220 akan berbentuk seperti ini. Nah, dia bisa sangat general karena ada pengali Qx-nya ini. Seperti itu. Qx itu harus ditulis karena itu membuat polinomial itu menjadi general. Oke, kalau kita tanyakan, di tengah itu ternyata R1 dan R2 itu merupakan akar-akar dari X kuadrat plus X min 25. Jadi ini bisa kita tulis sebagai X kuadrat ditambah X min 25. Jadi atas dan bawah ini adalah polinomial yang identik. Oke, nah sekarang ini langsung mudah ya. Kalau ditanyakan nilai P1, maka P1 itu akan sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 25 dikalikan dengan Qx ditambah dengan 220. Jadi nilai min 23 dari Qx ditambah dengan 220. Nah, kita disuruh mencari sisanya dibagi dengan 23. Nah, sedangkan yang depan sendiri sudah habis dibagi 23. Jadi kita cukup cari sisanya yang belakang, yaitu 220 dibagi dengan 23. Nah, 220 sama 23 ya, kita kalikan 23 dikali 9, itu paling dekat ya. 207. Jadi min 23 Qx ditambah dengan 23 kali 9 ditambahkan dengan 13. Nah, jadi kalau ditanya sisanya dalam modulo 23, kita akan tahu bahwa sisanya adalah 13. Nah, untuk tipe soal yang lain, mungkin ada yang soalnya adalah PR1 sama dengan PR2 sama dengan 240. Ini tipe soal lain ya. Kemudian di sini kita tahu bahwa perkalian mereka akan menjadi X kuadrat ditambah X dikurangi dengan 21 dan dicari sisanya dalam modulo 19. Nah, caranya sama juga nantinya. Jadi P1 akan sama dengan 1 ditambah 1 kurangi 21 Q1. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, harusnya bukan Qx lagi tapi ini Q1. Kemudian ditambahkan dengan 240. Nah, yang depan ini adalah min 19. Maka pasti habis dibagi dengan 19 sendiri. Sedangkan 240 itu bisa kita tulis 19 dikalikan 11. Ini akan menjadi 209. Ternyata 209 masih bisa ditambah satu lagi ya. 209 jadi 228. Jadi 19 dikalikan 12. Itu menjadi 228 ditambahkan dengan 12. Otomatis karena 228-nya habis dibagi oleh 19, maka sisanya dalam modulo 19 adalah 12. Nah, untuk soal tipe ketiga, jadi di sini angkanya diubah, PR1 sama dengan PR2 sama dengan 200. Kemudian nilainya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi dengan
23 kita hitung dalam modulo 21. Nah, kalau kita masukkan P1-nya, maka akan sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 23 Q1 ditambah dengan 200. Nilainya akan menjadi minus 21 Q1 ditambah, nah 200 ini kita bagi dengan 21. Kita paling dekat adalah 21 kali 9, yaitu 189. Kita tambahkan dengan 11. Nah, 189 ini habis bagi 21, min 21 ini juga habis, jadi sisanya hanyalah 11. Oke, kita lanjut. Jadi diberikan soal teori bilangan, di mana N itu adalah bilangan 2 pangkat A dikali 3 pangkat B. Hasil kali semua faktor positifnya ternyata adalah 12 pangkat 90. Jadi kita tulis tersebut 12 pangkat 90 ya, itu dengan 4 dikali 3 pangkat 90. Atau kalau kita buat dalam faktorisasi prima, itu menjadi 2 pangkat 180 dikalikan 3 pangkat 90. Jadi kita pisah antara prima 2 dan 3-nya. Nah, di sini ada beberapa pengetahuan yang harus teman-teman kuasai. Sebagai contohnya adalah banyaknya faktor positif, atau kita biasanya sebut dengan DN. Ini adalah banyaknya faktor positif. Jadi kalau misalkan aku tulis N itu sebagai prima-prima, P1 pangkat alfa 1, P2 pangkat alfa 2, sampai misalkan PT alfa pangkat T, maka banyaknya faktor dari N tersebut adalah alfa 1 plus 1 dikali alfa 2 plus 1 dikalikan seterusnya sampai alfa T plus 1. Ini sudah menjadi rumusnya. Nah, sedangkan ada istilah lain lagi yang namanya adalah sigma N. Nah, sigma ini adalah penjumlahan dari faktor-faktor positif. Jadi soal di sini adalah hasil kali. Yang aku mau jelaskan dulu adalah penjumlahan. Rumusnya adalah 1 ditambah P1 ditambah P1 kuadrat ditambah titik-titik-titik sampai P1 pangkat alfa 1 dikalikan dengan 1 ditambah P2 ditambah P2 kuadrat ditambahkan titik-titik sampai P2 pangkat alfa 2 dan seterusnya sampai 1 tambah PT kuadrat dan seterusnya sampai PT alfa T. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir itu adalah PN atau lambangnya seperti ini. Itu adalah hasil kali dari faktor-faktor N. Rumusnya adalah N itu sendiri dipangkatkan dengan banyaknya faktor dibagi dengan 2. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok rumus Vn bisa seperti ini? Mungkin untuk penjelasan paling mudahnya ya, jika kita punya angka misalkan 6, faktor-faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Hasil kali dari bilangan di depannya dan paling belakang itu akan menghasilkan angka 6. Yang tengah dengan yang tengah ini juga menghasilkan 6. Jadi kalau kita memiliki, misalkan di sini kan ada 2 pasang. Kalau kita memiliki banyak faktornya itu Dn, maka kita punya banyak pasangan yaitu Dn per 2 pasang. Hasil kali dari masing-masing 2 bilangan tersebut, sepasang itu adalah N. Jadi di sini masuk akal ya, N itu kita pangkatkan, atau N kali N kali N kali N kali N sebanyak Dn per 2. Jadi rumusnya, hasil kali itu muncul dari rumus ini. Aku beri contoh, misalkan aku memiliki bilangan 72. 72 ini adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 kuadrat. Nah, untuk menghitung banyaknya faktor atau Dn, pangkatnya 2 itu adalah 3, jadi 3 plus 1 dikalikan 2 plus 1. Jadi banyaknya faktor adalah 4 dikali 3, 12. Sedangkan Vn, sedangkan untuk sigma N, atau jumlahan dari faktor-faktornya, itu adalah 1 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3, aku kalikan dengan 1 ditambah 3 pangkat 1 tambah 3 kuadrat. Di sini, 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3 itu adalah 15.
Sedangkan 1 tambah 3 tambah 3 kuadrat ini adalah 13. Jadi total jumlah dari masing-masing faktornya itu adalah 195. Yang terakhir, untuk Vn atau banyaknya Pn ya, atau hasil kali dari faktor-faktornya, itu tinggal 72 itu sendiri, tinggal dipangkatkan dengan banyaknya faktor, yaitu 12 per 2. Jadi tinggal 72 pangkat 6. Lebih mudah ya untuk Pn. Jadi misalkan tadi kan 2 pangkat A, N-nya sama dengan 2 pangkat A dan 3 pangkat B. Maka banyak faktor dari N tersebut adalah A plus 1 dikalikan dengan B plus 1. Itu banyaknya faktor. Sedangkan kalau ditanyakan berapakah hasil kali faktornya, maka akan sama dengan N itu sendiri dipangkatkan A plus 1, B plus 1 per 2. Itu rumusnya dari hasil kalinya. Kita bongkar N-nya menjadi 2 pangkat A, jadi 2 pangkat A, dikalikan 3 pangkat B. Itu dikalikan dengan A plus 1, B plus 1 per 2. Atau kalau kita bongkar lagi, maka 2 pangkat A dikali A plus 1 dikalikan B plus 1 per 2. Jadi kan kalau pangkatnya bisa menyebar ke masing-masing perkalian ya. 3-nya, 3 dikalikan B, A plus 1, B plus 1 per 2. Seperti itu. Nah, di soal ini, nilai 180 harus sama dengan ini. Sedangkan 90 harus sama dengan ini. Jadi 180 akan sama dengan A dikali A plus 1 dikalikan B plus 1 per 2. Sedangkan 90 itu akan sama dengan B dikalikan A plus 1 dikalikan B plus 1 per 2. Langkah paling mudah dari menyelesaikan ini adalah membagi. 180 dibagi dengan 90. Seperti ini. Nah, 180 dibagi 90 adalah 2. Nilainya akan sama dengan A plus 1-nya bisa kita coret, B plus 1 kita coret, 2-nya kita coret. Jadi sama dengan A per B. Jadi nilai A itu adalah 2 kali nilai B gitu ya. Jadi A sama dengan 2 kali B. Nah, kita bisa substitusi ulang masuk ke salah satu. Misalkan kita ambil yang belakang ini. B dikalikan A plus 1 dikalikan B plus 1 per 2 itu akan sama dengan 90. Nah, jangan lupa kita ganti A tersebut dengan 2B. Jadi, 2-nya kita kalikan ke ruas kiri, jadi 180 sama dengan B, dikalikan 2B plus 1, dikalikan B plus 1. Nah, kita bisa bongkar ya, karena ini menyelesaikan persamaan kubik ya. Jadi, 180 sama dengan 2B pangkat 3, ditambah dengan 3B kuadrat, kemudian ditambahkan dengan B. Seperti itu. Kemudian kita pindahkan 0 sama dengan 2B pangkat 3 ditambah 3B kuadrat ditambah B dikurangi 180. Nah, kita bisa cek satu persatu ya, akar-akarnya ya. Namun di sini aku nyoba satu-satu angka 1, 2, 3, 4, ternyata ketemu kalau 4 itu adalah faktor dari atau solusi dari B. Jadi kita bisa keluarkan B-4 di sini. Menjadi salah satu faktor dari ini. Di sini kita bisa menggunakan long division ya. Jadi kita bagi 2B pangkat 3 ditambah 3B kuadrat tambah B dikurangi 180 kita bagi dengan B-4. 2B kuadrat kita kurangi, ini akan menjadi 11B kuadrat ditambah B dikurangi 180, kita tambahkan dengan 11B, ini 11B kuadrat dikurangi dengan 44B, kita kurangi lagi, 45B kurangi 180. Jadi ditambah dengan 45. Oke, jadi B-4 dikalikan dengan 2B kuadrat ditambah 11B ditambah 45. Sama dengan 0. Nah, di sini, solusi yang belakang ini tidak mengandung solusi bulat. Jadi teman-teman bisa cek diskriminannya. Aku di sini menggunakan pemfaktoran, tidak menemukan pemfaktoran yang memenuhi
solusi dari B. Jadi, satu-satunya solusi yaitu B-nya sama dengan 4. Nah, kita kembali ke soalnya ya. Jadi, A-nya nanti kan 8 ya, karena A-nya 2 kali B. Kita kembali ke soal. Nah, jadi ditanyakan berapakah nilai A kali B. Sudah jelas ya, karena di sini A-nya adalah 8 dan B-nya adalah 4, maka hasil kalinya adalah 32. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17.